Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hica Poloshulina. Saya di sini selaku reporter akan mengeksplor apa aja sih yang ada di Museum Bahari ini. Check it out, mari kita jalan-jalan. Museum Bahari. Gedung ini dibangun Belanda sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah. Pembangunan gedung ini dilakukan 3 tahap, yaitu tahap pertama tahun 1718, tahap kedua tahun 1773, dan tahap ketiga tahun 1774. Setelah masa kemerdekaan, gedung ini menjadi kantor telekomunikasi. Tahun 1972 ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi Undang-Undang Monumen atau Monumenten Ordonanti STBL 1931 nomor 238 dan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta nomor cabang 11 1/1272 tanggal 10 Januari 1972. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1977 diresmikan sebagai Gedung Museum Bahari. Di sini kita baca judulnya, ada kali besar dan peranannya dalam perdagangan internasional. Jadi pada tahun 1631 di samping Museum Bahari ini adalah aliran Sungai Ciliwung. Nah, aliran Sungai Ciliwung ini tadinya berbentuk lingkaran yang diluruskan menjadi kanal besar yang disebut dengan kali besar atau the Grote Rivier. Nah, kali besar ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang pertama bagian timur dan barat. Nah, di bagian timur dan barat ini adalah tempat atau gudang-gudang atau perusahaan-perusahaan yang biasanya ditempatkan sebagai tempat perdagangan masyarakat yang tinggal di aliran Sungai Ciliwung itu. Nah, terus di gudang-gudang itu juga adalah peralatan-peralatan yang dipersiapkan atau yang ditempatkan oleh para pelayar untuk berlayar ke luas wilayah di daerah luar sana. Lalu terus ada bagian utara. Nah, di bagian utara itu adalah dipanjangkan untuk tempat berlabuhnya para penjajah dari Belanda. Nah, di situ juga terdapat kapal-kapal besar VOC yang biasanya bersinggah di daerah kali besar ini. Terus di bagian utara kali besar ini sebagai pusat perdagangan, terus sebagai pusat pelayaran terbesar yang ada di Indonesia. Lalu kali besar ini disebut juga sebagai Central Business and Industry District Batavia. Sekian. Kapal layar Batavia. Kapal Batavia ini memiliki panjang 50 meter dan memiliki berat tampung sebesar 600 ton. Kapal ini juga memiliki luas sebesar 1.100 meter persegi. Pada tanggal 4 Juni 1692, saat kapal kebanggaan VOC ini sedang berlabuh, kapal ini bertabrakan dengan karang tandas di daerah pantai lepas Australia Barat. Nah, kapal ini tidak akan pernah lagi sampai di Batavia karena memiliki kehancuran yang sangat besar dan 40 penumpangnya dinyatakan hilang serta penumpang lainnya yang masih bisa diselamatkan diungsikan ke daerah pulau kecil Australia Barat. Lalu di sini ada replika kapal yang bernama kapal Dewa Ruci.
Kapal Dewa Ruci ini adalah kapal milik Angkatan Laut Riang. Kapal ini digunakan sebagai kapal latih kadet Angkatan Laut. Nah, kapal Dewa Ruci ini memiliki 3 tiang utama. Nah, di sini ada 3. Nah, namanya yang pertama ada Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kenapa namanya Yudhistira, Bima, dan Arjuna? Karena di masyarakat Indonesia terinspirasi dari tokoh wayang. Dan selain dari layarnya, kapal ini juga memiliki mesin, yaitu mesin 986 PK diesel. Lalu di sini yang ketiga ada replika kapal Jung Jawa. Kapal Jung Jawa adalah yang menurut sejarahnya pada zaman dahulu, sebelum pedagang asing menguasai rempah-rempah di Indonesia, masyarakat Indonesia telah terlebih dahulu tergiur pada rempah-rempahnya. Nah, yang melakukan perdagangan sampai keluar daerah pada daerah Vietnam dan Thailand, yaitu masyarakat Jawa dan Melayu. Mereka menggunakan kapal Jung Jawa ini untuk memperluas perdagangannya dan mencari rempah-rempahnya. Nah, sekian dari contoh atau replika kapal-kapal yang ada di Museum Bahari ini. Nah, kita akan pergi ke lantai 2. Di lantai 2 itu terdapat ruangan diorama. Ruangan diorama berisi tokoh-tokoh yang pernah singgah dan berkontribusi pada pelabuhan Sunda Kelapa. Terdapat gudang yang berisi rempah-rempah yang dulu pernah dicari oleh para penjajah Belanda. Menara Syah Bandar. Tak jauh dari Museum Bahari, terdapat sebuah bangunan yang memiliki ketinggian sekitar 12 meter, berada di tepi barat Muara Ciliwung. Dibangun pada 1839, guna menggantikan bangunan lama yang rusak. Bangunan ini disebut Menara Syah Bandar. Tempat jawatan Syah Bandar melakukan pengawasan. Dari menara inilah jawatan Syah Bandar melakukan pengawasan terhadap kapal dan perahu yang tengah melakukan aktivitas perdagangan di sepanjang Muara Ciliwung. Dari menara ini pula, petugas jawatan Syah Bandar bisa menguasai aktivitas perekonomian yang tengah berlangsung di pelabuhan Sunda Kelapa, sekaligus bisa melihat ke laut lepas. Pada masa lalu, bangunan menara ini disebut The Uitkijk, yang berarti menara peninjau. Dekat menara ini terdapat juga bangunan lain yang agak rendah, berfungsi sebagai bangunan administrasi, tempat melakukan pencatatan dan segala urusan administrasi pelabuhan. Masyarakat banyak menyebut Menara Syah Bandar dengan nama Menara Goyang, sebab ketika tengah berada di bagian paling atas dan kebetulan saat itu angin bertiup agak kencang atau mobil truk melintas di jalanan depan menara melaju agak kencang, maka menara tersebut terasa bergoyang-goyang. Nah,
Inilah keseruan kita saat mengelilingi Museum Bahari. Nah, saya Hica Paulosulina selaku reporter mengucapkan terima kasih dan semoga kita berjumpa lain kali. Terima kasih. Nama saya Hica Paulosulina. Saya di sini selaku reporter. Kesan pesan saya, pertama kesannya itu kayak Museum Bahari ini tuh ternyata wow banget. Banyak kapal-kapalnya juga. Terus kita bisa tahu tokoh-tokoh yang pernah ngejajah Indonesia. Terus ada rempah-rempahnya dan rempah-rempahnya itu beneran. Pesannya semoga Museum Bahari bisa melakukan inovasi-inovasi terbaru supaya kita tuh kayak nggak bosen lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Widyasuti. Saya di sini sebagai kameramen. Pesan-kesan saya di Museum Bahari itu, pesannya itu mungkin kayak sama kayak Hica, lebih diinovasiin lagi museumnya biar kita nggak bosan. Terus kesannya sih menarik banget, seru. Keliling-keliling museum ini tuh seru, apalagi naik menara Syah Bandar. Itu wow banget. Miring, karena miring 4 derajat ya, kalau kalian mau tahu makanya datang. Oke, sekian. Nama saya Idra Akbar, di sini saya selaku ketua kelompok ini. Terus kesannya itu keren, terus real aja gitu, banyak peninggalan pada masa penjajahan. Terus kesannya lebih dirawat museumnya. Sekian dari saya. Ya, nama saya Muhammad Zafran Rizaldi. Saya selaku perekam suara. Kesannya tuh asik, museumnya, terus nggak ngebosenin juga. Terus pesannya itu tolong tambah AC di sini, ruang ini ya, ruang awal tambah AC biar dingin aja. Ya, perkenalkan, nama saya Syauliar Saputra. Di sini saya sebagai editor. Kesan pesan saya di sini, kesan saya Museum Bahari ini termasuk museum yang cukup besar, terus juga cukup lengkap koleksi-koleksinya di sini, dari seluruh kapal segala macam ada di sini semua. Terus pesannya, semoga Museum Bahari ini bisa bisa terus jaya lah, pokoknya terus berkembang, terus mengikuti zaman, dari seluruh ruangannya bisa nambah lagi dah. Sekian dari saya, terima kasih.